Om Swastiastu. Sedulur sedharma, kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma Produksi BPH Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Bapak Putu Adi Sutrisna SH. Dan kali ini Bincang Dharma menghadirkan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di Jawa Tengah ini. Beliau adalah tokoh Hindu Jawa dan sekaligus beliau pernah menjadi Ketua BPH selama beberapa tahun kemarin. Ya, beliau adalah narasumber kita hari ini, Bapak Kasianto SHG. Selamat sore Pak, Om Swastiastu. Selamat sore Om Swastiastu. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Ya, sehat ya Pak. Wah, ini baru kali ini ya Pak kita berjumpa setelah beberapa tahun kemarin kita sempat vakum ya Pak. Bagaimana nih Pak kegiatannya sekarang? Ya, biasa aja, kita masih berpikir bagaimana untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Wah, iya Pak, yang untuk masa-masa wanaprastha ya Pak yang harus dilakukan. Baik Pak Kasianto, hari ini tema kita adalah tentang Taur Kesango, harmoniskan alam ya. Bapak Kasianto kan sudah lama sekali berkecimpung dalam dunia dharma ya, dalam dunia menegakkan, meluruskan, melaksanakan ajaran dharma terutama di daerah Jawa Tengah ini Pak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Taur Kesango Pak dalam ajaran agama Hindu dan bagaimana Taur Kesango itu bisa mengharmoniskan alam ini? Ya begini Mbak ya, kalau kita lihat Taur Kesango itu merupakan satu rangkaian daripada peringatan Hari Raya Nyepi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Hari Nyepi itu adalah tahun baru Saka. Iya. Sedang tahun Saka sesungguhnya ini merupakan satu kalender yang berorientasi kepada 3 ekor alam. Mulai perputaran matahari, perputaran bulan, dan perputaran bintang. Ini satu kesatuan yang utuh. Jadi dengan demikian maka melihat alam itu lebih jeli. Bagaimana pergerakan alam mulai dari hana-hana, itu terlihat sekali di situ. Jadi coba kalau kita berpikir di akhir-akhir ini kita melihat berita ya, sungguh memprihatinkan ya, banyaknya banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya merupakan satu bentuk kegiatan-kegiatan alam yang itu memang harus terjadi pada bulan-bulan. Memang harus terjadi seperti itu. Jadi begini masalahnya. Tahun Saka itu terbagi menjadi 2. Iya. Tahun sasi muda dan sasi tua. Ketika sasi muda kondisi alam ini dalam keadaan bagus ya, dalam keadaan bagus, sehingga di situ alam ini banyak itu ketika matahari berada di belahan bumi bagian utara. Ketika bergeser ke selatan pada bulan Januari itu matahari tengah di atas kita itu sebenarnya sudah mulai ada warning. Warningnya itu adalah umat Hindu pada Purwaning Film Kapitu. Kita itu menyelenggarakan apa yang disebut Sivaratri. Itu malam yang tergelap di kawasan Jawa dan Bali. Sivaratri, sehingga di situ merupakan bagaimana kita mulai harus melakukan satu kegiatan-kegiatan ritual spiritual. Baru matahari bergerak ke selatan. Ketika matahari bergerak ke selatan, di sini kita melihat itu tadi saya katakan ikon alam itu bergerak. Kalau matahari berada di belahan bumi selatan, ini kondisi alam ini katanya chaos ya. Chaos jadi ketidakteraturan. Nah, kondisi alam ini terlihat nyata ketika kita melihat itu. Sementara bagaimana kondisi manusianya? Kalau kondisi alam bisa terlihat secara gamblang itu. Tapi kalau ketidakteraturan atau chaos itu dalam peta batin, itu akan membangun satu bentuk orang mudah marah, terpancing marah dan sebagainya di situ. Nah, di sini kita melihat sekarang masalahnya kapan itu terjadi? Masa-masanya itu. Tahun Saka itu dimulai pada penanggal 1 Sasik 10. Penanggal 1 Sasik 10. Itu Sasik 10 itu pada saat itu kondisi alam ini dalam keadaan bagus.
Itu 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai 7 Iya. ini sudah mulai chaos. Sudah mulai chaos. Ketika mulai chaos, alam ini kita melihat, kalau orang Jawa bilang wong yang lagi bejo suket godhong dadi rewang, nek lagi sial suket godhong dadi mungsuh. Itu artinya apa? Artinya satu kesatuan antara manusia dengan alam lingkungan itu satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak bisa dipisahkan dan saling terkait, saling membahas, saling ketergantungan ya. di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kapan itu terjadi pada Sase itu? Tansaka ini terjadi ketika penanggal 1 Sasi ke-10 itu kalau kita berbicara mengenai Sase. Kalau kita berbicara mengenai bulan itu pada saat penanggal satunya. Ya, kalau pada berbicara pada galaksi atau perputaran bintang, kita itu berada pada melihat bintang yang nama bintang Cita atau Citra. Pada saat itu kondisi alam ini kacau. Jadi kalau alam sudah Sase itu 7, 8, 9 ini kondisi alam sudah. Kenapa Pak kalau Sase 7, 8, 9 itu memang terjadi kios itu, mengapa demikian ya? Ya itu memang Sase seperti itu. Pada saat bulan bagus, pada matahari bulan di bulan bumi bagian utara itu bagus. Tapi ketika berada di bulan bumi bagian selatan itu kacau. Artinya itu akan muncul pada suatu saat begitu ya? Itu kacau. Ketika matahari bergerak ke selatan, terus ketika berada matahari di selatan, bergerak ke utara. Berarti apakah ini berarti 50-50 ya Pak, antara ke selatan mataharinya dengan ke utara begitu? Berarti kiosnya dengan yang keharmonisannya itu terjadi seimbang? Kita melihat seperti di dalam Pustaka Bhagavad Gita, di sana disebutkan yang namanya Bhisma itu belum mau meninggal dunia ketika matahari, walaupun dia itu sudah roboh dalam perang, beliau belum mau meninggal. Ketika matahari di selatan ya? Karena matahari itu berada di selatan, beliau menunggu matahari berada di utara, walaupun beliau sudah dijemput. Nah, itu yang pertama. Kemudian sehingga dengan demikian maka itu terjadi chaos yang luar biasa sebelum hari raya Nyepi. Maka bagaimana umat Hindu mensikapi dalam hal ini? Hindu itu melihat tidak hanya toto lahir, tapi toto batin secara utuh. Ini sehingga dengan demikian melihat alam ini utuh. Seperti tadi saya katakan dalam ada game bahasa Jawa tadi. Nah, keutuhan ini bisa terlihat ketika sehingga rangkaian hari Nyepi itu sendiri terlihat mulai dari apa yang disebut dengan melis atau mekis, itu pada Trayodasa Kena Paksa, pada Trayodasa Kena Paksa atau hari ketiga Pangrong ke-13 bulan ke-9 ya. Kresna Paksa, kemudian pada Tilem Sasi ke-9 ini puncaknya. Sehingga di situ ini bisa kita melihat dalam Ratu Adiparwa. Kalau kita melihat di dalam Adiparwa ketika para Pandawa itu harus hidup di hutan menyusul setelah habis menikmati pesta, kemudian gedungnya dibakar. Rumah kardus itu ya Pak? Rumah kardus, mereka kan atas bantuan Widura bisa lolos dari itu, kemudian dia hidup di hutan. Nah, ketika di hutan itu dengan penderitaan yang luar biasa, pada satu ketika masih ditambah Dewi Durga. Dewi Durga ini kena kutuk dari Dewa Siwa karena apa? Karena beliau Dewa Siwa sakit, sembuhnya itu kalau mendapat susu kambing ya. Nah, kemudian Dewi Uma berusaha mencari ke dunia untuk mencari susu kambing. Tapi ketika di dunia mencari susu kambing itu tidak ketemu. Ketemunya ada seorang atau anak penggembala. Nah, penggembala kambing. Nah, penggembala kambing ini akan memberikan susu itu ketika beliau mau digauli. Akhirnya apa yang terjadi? Karena melihat Dewa Siwa sakit, kemudian dia mau digauli, kemudian dia kembali ke kayangan dengan memberikan susu itu kepada Dewa Siwa.
tapi sebenarnya Dewasira tahu, Iya. sehingga ditolak. Nah dia harus terkutuk, dia harus hidup di dunia ini bersama-sama dengan para Buta Kalo. Nah ini ya, memimpin Buta Kalo untuk hidup di dunia ini untuk mempengaruhi cipta rasa kasar dan karya manusia. Nah ini Pak, saya sekarang berbicara Buta Kala ini ya. Ya. Ini Buta Kala ini kan apa ya? Kalau kita lihat upacara Tawur Kesang ini kan identik dengan pengusiran, peredaman ataupun melenyapkan Buta Kala. Apakah benar seperti itu Pak? Dan apa sih sebenarnya konsep buta dalam ajaran agama Hindu? Nah ini tadi kan saya katakan bahwa mereka para Pandawa ini hidup di tengah hutan. Iya. Gitu. Nah sementara itu Dewi Uma terkutuk menjadi Dewi Durga yang berkewajiban untuk mengkoordinasikan para Buta Kalo itu di dalam mengkondisikan alam semesta untuk mempengaruhi cipta rasa kasar dan karya manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, pada saat itu Durga ini minta dia minta korban salah satu Pandawa untuk bisa kembali. Berarti kalau bisa kembali kalau ada korban dari salah satu Pandawa. Putra Pandawa. Nah, maka dia menghubungi Kunti. Iya. Nah, dari Kunti diminta putranya kan dia tidak bisa ngomong. Nah, karena Pandawa diketahui sebagai anak yang suputra, maka dia Yudhistira menghadap, saya siap menjadi korban. Ya. Ditolak karena kamu anak pembayun atau anak yang pertama, pembarep. Jangan kamu yang berkewajiban untuk membimbing adik-adikmu. Bima datang menghadap, saya siap jadi korban. Siap jadi korban. Jangan, karena kamu tulang punggung yang nanti menyelesaikan dalam perang Bharatayuddha. Arjuna datang, jangan kamu anak yang terkasih dari orang tuamu. Nah, ketika Nakula dan menghadap ini, Kunti nangis. Kenapa nangis? Karena anakku Dewi Rata korbankan, saya mengorbankan putra Madri. Kan gitu. Padahal saya sudah berjanji kepada Madri untuk untuk membimbing tidak artinya Bansiladen itu tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih ya antara anaknya Kunti dengan Madri. Nah, ketika terakhir Sadewa datang ini waktu sudah Sandiakala. Waktu sudah Sandiakala, harapan satu-satunya kan tinggal dia. Akhirnya Dewi Durga masuk ke dalam raga Kunti. Begitu Sadewa datang menghadap, diajar mau dibunuh. Tapi kondisi ini diketahui Siwa, kemudian Siwa masuk dalam raga Sadewa. Akhirnya terjadi pertemuan antara si Durga dengan Dewi Siwa. Dewa Siwa akhirnya mereka bersama-sama kembali ke surga dengan memberikan satu anugerah kepada para Pandawa, memberikan jaminan bahwa apa yang didapatkan nanti akan dapat terlaksana. Mungkin makna yang tersirat dalam cerita itu seperti apa sih Pak? Pertama kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Nah, sekarang masalahnya begini, korban yang paling ketika korban itu sudah diberikan kepada kita dengan kondisi keikhlasan, itu akan mendapatkan satu anugerah. Jadi kalau kita memberikan korban apapun itu, termasuk raga kita, ketika kita harus memberikan dengan sesuatu harus dengan keikhlasan, ikhlas. Ketika ikhlas kita akan mendapatkan satu anugerah yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kemudian selanjutnya disikapi oleh para umat Hindu bahwa ketika kita mau menjelang nyepi, alam itu supaya dalam kondisi chaos, H-1 itu kita tata alam dulu. Dengan itu tadi menyediakan salah satu putra Pandawa dalam bentuk Jatmil yang diberikan, yaitu digantikan dengan keluarga binatang yang berada di lingkungan keluarga kita. Nah itu untuk apa? Untuk menserasikan alam supaya alam itu kembali lagi dalam keadaan yang bagus, keadaan yang baik. Sehingga tadi menjawab kenapa ini harus mampu mengharmonisasikan alam, karena memang kondisinya ketika dalam kondisi chaos dan akan kita pada
hari nyepi pada penanggal 1 sasi ke-10, ini suatu kondisi alam itu bagus lah. Sehingga orang umat Hindu melaksanakan nyepi, introspeksi diri itu dengan jalan dengan baik. Kembali ya, kembali tumbuh. Jadi alamnya dulu ditata. Begitu ya. Nah, dengan jalan itu tadi, Ya. memberikan niatnya korban suci keseimbangan. Niatnya dengan korban suci, jadi maka timbul keseimbangan gitu ya. Ya, jadi itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan bahwa kenapa umat Hindu melaksanakan Taur Kesanga karena itu umat Hindu berkewajiban memacu Hayuning Bawono dengan cara ritual. Ya sekarang masalahnya begini, Pak. Alam ini dalam kondisi kaos itu, kalau kaosnya dalam tata lain itu tidak masalah, terlihat banjir, hujan itu terlihat. Kalau dalam tata batin, ya ini yang harus disikapi dengan baik dengan melalui apa yang namanya upacara taur itu. Berarti gini Pak ya, ketika terjadi ketidakseimbangan alam, memang terekam ya, memang terekam dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin digambarkan oleh binatang, tumbuhan, atau mungkin juga bisa manusia. Mau contoh? Iya, contoh nyata mungkin dalam kehidupan pada saat sasi kesana, 9, anjing kucing pun dalam keadaan gede. Itu gambaran dari binatang, iya kalau chaos ya. Iya. Binatang itu dalam keadaan birahi. Ya, keadaan birahi itu mempengaruhi cipta rasa kasar dan karya manusia. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan anjrah jroning kayung. Anjrah jroning kayung ya. Jadi pikiran itu kacau, rusak. Iya. Nah ini ditoto, diharmonisasikan melalui upacara Taur Kesanga itu, baru nanti pada penanggal 1 sasi 10 itu bisa melaksanakan nyepi dengan baik. Wah luar biasa, berarti Taur Kesanga ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh umat Hindu untuk mengharmoniskan alam ya Pak? Iya. Wah luar biasa ini ya, Taur Kesanga ya. Apa mungkin ada arti lain Pak, selain Taur Kesanga mungkin yang bisa mengharmoniskan alam? Ada juga, tetapi ini kan ada juga misalnya dengan tumbak landet, tumbak kandang, dan sebagainya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kita melihat tahun ini merupakan satu kegiatan memacu Hayuning Bawono. Sebagai contohnya, sebagai ilustrasinya, ketika pada sasi ke-9 para buta kala itu sendiri dilepas. Ruangnya dilepas untuk bergerak dengan suka hati mereka, sehingga mempengaruhi cipta rasa kasar dan karya manusia. Itu secara filosofi, tapi secara fisiknya kita melihat pada saat itu jangan lagi manusia, anjing, kucing, binatang pun dalam keadaan birahi itu. Sebenarnya saya ingin sekali berbicara ya, menanyakan lebih banyak lagi tentang hal itu, karena waktu mungkin lain kali kita akan sambung lagi ya Pak. Mungkin satu pesan Bapak ini kepada umat Hindu di seluruh Indonesia, bahkan yang khususnya ada di Jawa Tengah seperti apa Pak? Terutama kaitannya dengan Hayuning Bawono tadi. Ya begini, saya mengharap kepada para umat, mari kita belajar dengan yang namanya SMS. Sumela, Mituhu, Sumara. Itu aja. Sumela itu pikiran kita tenangkan, apapun yang terjadi, terjadilah. Kondisi alam seperti ini. Mituhu artinya kita mengikuti petunjuk alam, petunjuk Tuhan, apa yang kita berikan kepada kita. Kemudian Sumara itu kita serahkan apa yang terjadi. Baik Pak. Terima kasih Pak atas perbincangan kita hari ini Pak. Wah luar biasa nih perbincangan kita. Baik seluruh Sedharma, demikian tadi perbincangan saya dengan narasumber kita Bapak Kasianto di Bincang Dharma hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel BPH Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.